Masih terkait penggantian antar waktu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Purwakarta terus melakukan pemantauan proses pergantian antar waktu atau PAW DPRD Purwakarta. Tak jauh berbeda dengan KPU, Bawaslu juga masih bersikap pasif karena proses PAW belum dimulai. Ketua Bawaslu Purwakarta Ujang Abidin, Kamis 22 Juli mengatakan, Bawaslu Purwakarta terus melakukan pemantauan terkait PAW dua anggota DPRD Purwakarta dari fraksi Golkar yang meninggal dunia. Menurut Ujang, sampai saat ini PAW dari fraksi Golkar belum diproses karena KPU masih menunggu surat dari DPRD. Dikatakan Ujang bahwa lembaga yang dipimpinnya ini pernah meminta penjelasan dari Partai Golkar dalam sebuah rakor PAW. Namun, Partai Golkar sebagai partai yang mempunyai hak untuk PAW, menurut Ujang, pada kesempatan itu tak memberi penjelasan. Sementara Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta, Maulana Akbar, ketika dihubungi Cipta TV di kantor DPD Golkar Purwakarta di Jalan Veteran Purwakarta, Kamis 22 Juli sore, tidak berada di tempat. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait warta tadi, kami telah terhubung dengan Bapak Ujang Abidin, Ketua Bawaslu Purwakarta. Halo, selamat malam Bapak Ujang. Ya, selamat malam. Baik, Pak Ujang. Dalam hal penggantian antar waktu, seperti apa peran atau posisi lembaga Bawaslu, Pak? Ya, ya terima kasih bahwa terkait dengan PAW yang ada di Kabupaten Purwakarta, kami dari Bawaslu tadi juga sudah disampaikan bahwa kami hanya menunggu dari pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta untuk mengusulkan PAW yang kemudian meninggal dunia. Sehingga proses administratif ketika kemudian itu disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada KPU, maka KPU punya 5 hari untuk melakukan proses verifikasi. Nah, kami sebagai penyelenggara Bawaslu untuk mengawasi proses kerja kelembagaan yaitu KPU, maka peran kami itu adalah proses pengawasan di KPU. Sehingga ketika surat dari pimpinan DPRD sampai ke KPU, maka pola komunikasi kami dengan KPU Kabupaten Purwakarta. Tapi ketika saat ini belum misalkan ada surat dari pimpinan DPRD, nah inilah yang kemudian menjadi persoalan. Apakah itu adalah kewenangan kami di Bawaslu atau itu adalah kewenangan KPU? Kami hanya memantau dan memproses serta mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta. Ya, Pak. Apakah pelaksanaan PAW memiliki tenggat waktu? Dengan kata lain, sampai kapan Partai Golkar mempunyai hak untuk mengajukan calon PAW, Pak? Dalam Undang-Undang MD3 juga sudah diatur bahwa terkait dengan PAW itu tidak bisa diajukan ketika 6 bulan sebelum proses pemilihan. Artinya bahwa sebelum kemudian proses 6 bulan itu kemudian masih bisa dilakukan. Nah, ketika misalkan proses kendala administratif yang kemudian diajukan oleh pimpinan DPRD, harusnya juga pimpinan DPRD juga jemput bola kepada partai yang bersangkutan. Kendalanya apa? Sehingga proses administratif untuk pengajuan PAW ke KPU ini juga belum direalisasikan sampai sekarang. Apakah itu adalah kendala teknis di internal partai politik atau kemudian itu kendala proses administratif yang kemudian melibatkan misalkan surat-surat administratif untuk memenuhi kebutuhan PAW tersebut. Ini juga harus dikonfirmasi sebetulnya, tapi ini bukan ranah kita karena kita hanya mengawasi proses penyelenggaraan khususnya administratif di KPU ketika surat itu masuk oleh DPRD Kabupaten kepada KPU. Barangkali seperti itu. Ya, Pak, menurut Anda, apa dampak politis yang ditimbulkan akibat keterlambatan pelaksanaan PAW?
Ya, banyak hal dampaknya kepada masyarakat, khususnya yang sudah memberikan kepercayaan kepada partai yang bersangkutan terkait wakil yang ada di DPRD. Artinya bahwa segala aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang kaitan dengan apakah itu ekonomi, kemudian juga kesehatan pada saat ini juga sedang terdampak misalkan, maka peran-peran anggota legislatif itu juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kerja-kerja kelembagaan yaitu anggota dewan itu juga perlu. Nah, ketika misalkan tidak ada keterwakilannya di masyarakat atau di dapil, ini juga berdampak terhadap kondisi masyarakat. Kepercayaan publik juga akan sedikit menurun kalau kemudian peran partai politik tidak jemput bola kepada hal-hal yang sebetulnya ini sifatnya administratif. Ya, ya. Pak, Anda Ya, Pak. menyebutkan bahwa Bawaslu pernah meminta penjelasan dari Partai Golkar terkait PAW dalam sebuah rakor. Saat itu pihak Partai Golkar tak memberi penjelasan. Bisa Anda menjelaskan lebih rinci, Pak? Ya, halo. Ya, Suaranya ada? ya. Ya, Bisa mendengar suara kami, Pak? iya bisa. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya, Pak. Anda menyebutkan bahwa Bawaslu pernah meminta penjelasan dari Partai Golkar terkait PAW dalam sebuah rakor. Saat itu pihak Partai Golkar tak memberi penjelasan. Bisa Anda menjelaskan lebih rinci? Ya, kaitan juga dengan rakor, ini juga inisiatif KPU. Sebetulnya kami mengusulkan kepada KPU, rakor terkait dengan PAW ini juga bukan saja ketika adanya proses PAW nanti di legislatif, tapi setidaknya bahwa tahapan sebelumnya pun juga disampaikan. Nah, ketika proses rakor yang kemarin dikerjakan oleh KPU, kami dari Bawaslu menyampaikan bahwa yang PAW ini sebetulnya harus segera disampaikan oleh pimpinan DPRD. Tapi pimpinan DPRD juga akan menunggu dari partai yang bersangkutan yang mengajukan kepada DPRD. Oleh karena itu ada sinergitas antara partai politik yang dia mempunyai calon PAW di dapil tersebut dengan pimpinan DPRD. Komunikasi inilah yang kemudian juga harus dibangun. Nah, pada saat rakor kemarin ternyata keterwakilan dari partai politik juga tidak menyampaikan, tidak menjelaskan apa penyebabnya keterlambatan PAW tersebut sebelum misalkan yang kemarin meninggal lagi yang satu. Artinya yang sudah lama misalkan 3-2 bulan yang ke belakang. Nah, ternyata partai politik juga tidak bisa menyampaikan apa alasannya. Bahkan misalkan di tengah jalan juga sudah tidak ada di forum. Gitu. Ya. Pak Ujang, terakhir, Ya, apa syarat Anda kepada Partai Golkar, DPRD, dan KPU Purwakarta, Pak? ya dari KPU tadi juga saya sudah sampaikan kepada Ketua KPU bahwa peran KPU sebagai penyelenggara khususnya kepanitiaan di administratif pemilu itu juga sifatnya pasif. Artinya bahwa peran ini yang sangat sentral itu adalah di partai politik dan juga pimpinan DPRD. Nah, saya pikir juga dorongan dari masyarakat juga penting karena disitulah dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Artinya peran-peran masyarakat yang dia menitipkan suaranya pada saat pemilu juga harus diperhatikan pada saat ini. Sehingga kalau misalkan tidak ada wakilnya misalkan di DPRD, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu, peran DPRD, kemudian juga partai politik juga cepat dikomunikasikan dengan baik ketika proses kendalanya misalkan administratif. Ketika kendala misalkan administratif, maka bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak pemerintahan yang lain. Apakah itu desa misalkan, atau misalkan dari pihak rumah sakit, dinas kesehatan, dan sebagainya. Karena
kalau meninggal, misalkan ada surat keterangan meninggal atau ada sertifikat meninggalnya. Hal inilah kemudian juga perlu dikomunikasikan dengan baik sehingga proses regulasi nanti khususnya proses legislatif di DPRD, aspirasi-aspirasi masyarakat juga perlu disampaikan dengan baik. Barangkali seperti itu.